untuk baru-baru ini saya kehilangan ayahnya. Jadi untuk katanya roh ini akan pulang dalam masa 7 hari. Jadi benarkah roh itu akan pulang ke 7 hari, dan kami yang macam anak-anak atau waris-waris, apakah amalan yang kami boleh bantu untuk pada arwah di dalam kubur? Jadi yang pertama, roh seseorang itu sebagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis, ada roh arwah muna'amah, ada arwah mu'adzabah. Jadi dengan roh-roh yang mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah Jalla Jalaluh, itu dia tidak akan patah balik ke dunia. Sementara dengan roh-roh yang sebaliknya, arwah mu'adzabah yang tersiksa di sisi Allah pun juga tidak akan diberikan pulang untuk kembali. Tapi ada cerita-cerita yang semacam itu tentang kunjungan daripada almarhum atau orang yang meninggal. Jadi mungkin kita cam itu adalah suara daripada almarhum, tapi begitu kita cari-cari ternyata tidak ada. Ada pendapat mengatakan itu daripada karin. Jadi karin kita yang baik, karin kita yang senantiasa selalu mengajak kita kepada kebajikan, itu akan menunjukkan kebaikan-kebaikan daripada si mati, yang sehingga dengan kita dapat memprediksi atau paling tidak sedikit menghibur, sedikit menyenangkan dan menyuruhkan hati dan perasaan orang yang sedih saat ketika ditinggalkan pergi oleh salah seorang daripada yang dicintainya. Jadi yang bagaimanapun yang ada diriwayatkan di dalam hadis, pada waktu kita memandikan orang mati, itu roh yang keluar daripada jasad, dia menyaksikan, dia melihat siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafannya, siapa yang menyembahyangkannya, juga siapa yang musuh, dia juga yang menguburkannya. Roh sedang menyaksikan pada saat ketika itu. Sementara untuk hari-hari yang selanjutnya itu bergantung dengan kehendak Allah. Jadi kalau pada waktu dengan roh-roh yang mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah, Allah perkenankan, alhamdulillah. Buktinya mana? Buktinya, tidakkah Nabiullah Adam alaihissalam telah meninggal dunia? Nabiullah Adam sudah meninggal, Nabiullah Yusuf sudah meninggal, Nabiullah Ismail sudah meninggal, Nabiullah Daud sudah meninggal. Semua para nabi-nabi dan rasul itu sudah meninggal dunia kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Barafahullahu ilaih, yang Allah angkat. Kemudian itu akan turun di akhir zaman. Jadi daripada nabi-nabi dan rasul yang sudah meninggal tadi itu, tidakkah pertemuan baginda pada waktu di Baitul Maqdis dan juga pada langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam itu hakiki, itu hakikat. Nabi kita bukan bermimpi, Nabi kita yang bertemu orangnya. Nah, itu kira-kira apakah Nabiullah Adam sudah tidak ada dalam kubur beliau? Tidak. Jadi leluasa roh itu sama seperti dengan leluasa jasad pada waktu masih hidup. Jadi tidak mustahil dengan roh-roh orang yang soleh itu ternyata datang menjelma untuk mengunjungi keluarga, tapi juga bergantung dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pada waktu mak dan ayah, Bang Asi, mak masih ada lagi, tapi kalau dengan kita mak ayah kita sudah tak ada lagi kot. Kita sudah jadi mak dan ayah, kita jadi tuan dah. Jadi mana dengan suruh bakti pada siapa pula? Kalau seandainya peluang itu sudah tidak ada, agar macam mana tetap kita bakti sampai ke penghujung umur, agar dengan kita tetap saja dengan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan balasannya oleh Allah Jalla Jalaluh. Tuh, dengan istighfarnya, dengan doa senantiasa selalulah dengan kita datang berkunjung. Jadi saya tengok, jadi kata salah seorang daripada hamba Allah dalam mimpinya, saya tengok semua ahli-ahli kubur itu terkeluar daripada kubur mereka menunggu al-ihsan, menunggu bantuan atau hadiah daripada orang-orang yang hidup, kecuali satu nampak sangka saja tidak ikut mengutip hadiah-hadiah yang dihadiahkan. Jadi makcik, assalamualaikum, waalaikumsalam, makcik tak ikut beratur kah? Tak ikut sama orang ramai kan untuk mengambil hadiah-hadiah yang dihadiahkan. Tak, saya masih ada anak lagi, anak saya hafiz, di mana dengan tiap malamku aku mendapatkan hadiah pahala, hadiah baca daripada anak yang tercinta. Tapi beberapa bulan kemudian ternyata makcik itu juga ikut beratur. Dikatakan itu pada malam Jumat tidak mutlak. Macam mana pun tidak ada seorang pun daripada orang yang meninggal melainkan akan kesal dan menyesal. Dan juga mengharapkan bantuan dan hadiah bacaan daripada kita yang masih hidup. Jadi pada waktu ditanyakan kenapa ikut beratur, jadi kata makcik tadi itu sebab sumber pahala yang senantiasa sampai kepadaku itu sudah tiada, anakku juga sudah meninggal dunia.
Jadi kalau kita ingin diingat, ingatlah mereka-mereka daripada sekarang. Kalau kita tak dan untuk ziarah kubur mereka, doakan Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan lupa, dan itu yang paling kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kita menyadari, kalaulah dengan kita merasa tidak nikmat dengan detik-detik waktu yang telah kita tinggalkan pada masa lalu, maka kita bina generasi masa depan yang kalau pada waktu kita sudah terbaring di dalam kubur, kebaikan mereka yang sampai. Ada istilah kawan-kawan kita di Ma'had An-Nur, katanya sebagaimana ada sadaqatun jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya sampai ke waktu kita meninggal dunia, dan juga ada dosa yang mengalir waliyadzubillah, dah meninggal dunia ada kembali kepada Allah, tapi ternyata dengan dosa kesalahannya masih tetap segar dalam ingatan. Agar bagaimana dengan kita, sebagaimana dinyatakan tuba, bahagialah liman mata wa mata ma'ahu dunuba, bagi orang yang meninggal dan meninggal juga wafat juga segala dosa kesalahan dan juga dengan ketaksirannya. Stop, jangan. Itu dulu pada masa remajaku, tari gelek jangan diputar balik. Kalau kita tidak menyekatnya, kita tidak terluput daripada tanggung jawab. Yang walaupun kita sudah tobat kembali kepada Allah, usaha semampu kita untuk kita menyekat hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Khair, silakan yang lain. Waj'alil hijabal a'zama hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqati